Ini adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ada 3 orang di generasi dahulu. Mereka sedang melakukan perjalanan, kemudian mereka melihat sebuah gua dan mereka pun masuk untuk berteduh dan beristirahat di dalamnya. Kemudian tiba-tiba sebongkah batu besar dari atas bukit menggelinding dan menutupi pintu gua, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka mereka pun berkata bahwa tidak akan mungkin ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah seorang di antara mereka pun mulai berdoa, dan dalam awalan doanya dia terlebih dahulu mengungkapkan amal kebaikan yang pernah ia lakukan. Ia pun berkata, "Ya Allah, aku punya ayah dan ibu yang sudah tua renta. Aku biasanya memberi dahulu minuman susu kepada ayah atau ibuku sebelum aku memberikannya kepada anak-anakku maupun istriku. Pernah suatu waktu, ya Allah, aku terlambat pulang mencari kayu. Dan ketika aku tiba di rumah, aku sudah mendapati ayah dan ibuku sudah tidur. Maka aku pun enggan untuk membangunkan mereka. Dan aku juga tidak suka memberi susu yang sedang aku bawa itu kepada istri maupun anak-anakku sebelum ayah atau ibuku. Maka aku pun menunggu ayah dan ibuku terbangun hingga terbit fajar. Sementara anak-anakku sudah menangis, mereka mengelilingi kakiku ingin meminta meminum susu yang sedang aku pegang. Maka setelah ayah dan ibuku terbangun, kuberikanlah minuman susu itu kepada mereka. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu adalah karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, maka geserkanlah ya Allah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua itu. Kemudian yang lain berdoa, "Ya Allah, aku punya saudari sepupu yang aku sangat cinta kepadanya, dan aku ingin sekali berbuat zina dengannya, tetapi dia selalu menolakku. Selang beberapa tahun, dia ditimpa kesulitan. Kemudian dia pun datang kepadaku, dan aku memberinya 120 dinar dengan syarat dia harus mau berzina denganku. Dan dia pun akhirnya setuju. Ya Allah, ketika aku berhasil menguasainya, aku berada di antara kedua kakinya." Kemudian sepupuku pun berkata kepada aku, "Takutlah kepada Allah, janganlah kau robek selaput darahku kecuali dengan cara yang halal." Maka aku pun meninggalkannya, padahal aku sangat mencintainya dan aku ingin sekali berzina dengannya, dan aku telah mengikhlaskan emas dinar yang aku berikan kepadanya. Ya Allah, aku melakukannya karena takut kepadamu. Jika aku berbuat seperti itu, ya Allah, karena mengharapkan wajah-Mu, maka berilah kami jalan keluar dari gua ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, tetapi masih belum bisa muat untuk mereka untuk bisa keluar dari gua tersebut. Maka kemudian orang yang ketiga juga berdoa, "Ya Allah, aku memperkerjakan banyak sekali orang, dan aku menggaji mereka dengan sempurna, kecuali hanya ada satu orang yang ia pergi meninggalkan aku dan dia tidak mau mengambil gajinya terlebih dahulu. Kemudian gajinya itu aku kembangkan, aku beli kambing yang sedang hamil sehingga banyak. Setelah beberapa lama dia datang untuk mengambil gajinya.
Dia pun berkata, "Wahai hamba Allah, mana gajiku yang dulu itu? Berikan kepadaku." Maka aku pun berkata, "Semua yang kamu lihat itu, kambing-kambing itu, onta, maupun budak yang sedang menggembalakannya, itu adalah gajimu." Maka dia pun berkata, "Jangan engkau mempermainkanku." Maka aku pun mengatakan kepadanya, "Sungguh itu benar-benar gajimu." Maka dia pun mengambil semuanya tanpa ia meninggalkan sedikit pun. Ya Allah, jika yang aku lakukan itu adalah karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, menjaga amanah, maka ya Allah, bukakanlah, geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Maka bergeserlah batu tersebut sehingga mereka bisa keluar dari gua itu dan meneruskan perjalanan mereka. Teman-teman semua, apa pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita petik dari kisah singkat ini? Yang pertama adalah, khususnya tatkala kita benar-benar dalam posisi yang sangat kritis, dalam posisi yang sangat sulit, maka berdoalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertawassul. Tidak mengapa kita mengungkapkan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan, lalu kemudian kita menyampaikan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan kepada kita semua tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, mendahulukan mereka dari siapapun, bahkan anak-anak maupun istri kita. Yang keempat, keutamaan menepati janji, menjaga amanah, dan jangan mengambil hak orang lain. Kelima, ini adalah karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang Allah berikan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepadanya. Oleh karenanya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, sehingga sesulit apapun kita berdoa, kita memohon kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya tanpa azab dan hisab. Kisah ini adalah kisah dalam hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab, diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2272 dan Imam Muslim di nomor 2743. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.